Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Kurniawan, NIM 0881229951, Prodi Sistem Informasi UT Jakarta. Mohon izin, kami akan mengerjakan tugas 2 mata kuliah jaringan komputer. Di sini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan beberapa perintah pada command prompt. Yang pertama adalah perintah cd, digunakan untuk berpindah dari satu direktori ke direktori lain di sistem file komputer. Perintah ini merupakan singkatan dari change directory dan memungkinkan Anda untuk menavigasi struktur direktori Anda dengan mudah. Saya contohkan, kita akan pindah ke direktori download dan kita berhasil pindah ke direktori download. Selanjutnya adalah perintah cls, berfungsi untuk membersihkan layar dari teks yang ditampilkan sebelumnya sehingga layar kembali kosong dan menampilkan prompt saja. Perintah ini sangat berguna untuk membuat tampilan CMD lebih rapi, terutama setelah menjalankan beberapa perintah yang menghasilkan banyak output teks. Kita coba dan berhasil. Selanjutnya perintah cls garing tanda tanya adalah cara untuk menampilkan bantuan atau informasi mengenai perintah cls. Secara sederhana, perintah cls digunakan untuk membersihkan layar. Jika Anda menambahkan garing tanda tanya, Anda akan melihat deskripsi perintah cls termasuk sintaks yang benar, opsi, dan penjelasan singkat tentang fungsinya. Mari kita coba. Bisa ditampilkan cls clears the screen. Untuk selanjutnya adalah perintah dir garing tanda tanya, digunakan untuk menampilkan bantuan mengenai perintah dir. Dengan kata lain, perintah ini akan memberikan informasi tentang cara menggunakan perintah dir, termasuk opsi dan penggunaan sintaksnya. Perintah dir sendiri digunakan untuk menampilkan daftar file dan folder di dalam direktori saat ini. Kita coba perintah dir terlebih dahulu. Ini adalah direktori yang ada pada laptop kami. Kita coba dir garing tanda tanya. Di sini ditampilkan informasi atau cara-cara menggunakan perintah dir di laptop. Untuk selanjutnya adalah perintah ipconfig, digunakan untuk menampilkan dan mengelola konfigurasi TCP/IP komputer. Perintah ini sangat berguna untuk melihat dan memodifikasi pengaturan jaringan termasuk alamat IP, subnet mask, default gateway, dan lain-lain. ipconfig. Berikut ini adalah jaringan yang ada di laptop kami. Kami terhubung dengan kabelan Ethernet 2. Selanjutnya adalah perintah ipconfig all, berfungsi untuk menampilkan semua informasi konfigurasi IP dan informasi jaringan lainnya dari komputer Anda. Ini mencakup detail seperti alamat IP, netmask, gateway, DNS, dan informasi lainnya yang terkait dengan adaptor jaringan. ipconfig garing all. Bisa kita lihat berisi data-data untuk jaringan di laptop. Untuk selanjutnya adalah perintah ipconfig garing tanda tanya untuk menampilkan informasi bantuan tentang perintah ipconfig. Ini menunjukkan daftar parameter dan opsi yang bisa digunakan dengan ipconfig beserta deskripsinya. ipconfig garing tanda tanya. Berikut adalah penjelasan untuk menggunakan perintah ipconfig.
Untuk selanjutnya adalah perintah ipconfig garing release, digunakan untuk melepaskan alamat IP yang diperoleh dari server pada kartu jaringan yang sedang aktif. Jika perangkat Anda menggunakan DHCP, berarti Anda tidak lagi memiliki alamat IP yang ditetapkan oleh server. Untuk perintah ini, mohon maaf tidak kami praktekkan karena kami sedang terhubung dengan koneksi internet. Untuk selanjutnya adalah perintah ipconfig garing renew, digunakan untuk memperbarui alamat IP, DNS, dan gateway yang diperoleh dari server DHCP. Perintah ini berguna jika Anda mengalami masalah koneksi jaringan atau ingin memastikan komputer Anda mendapat alamat IP yang diperbarui. Mohon maaf, untuk perintah ini juga tidak bisa kami praktekkan karena kami masih butuh jaringan untuk record tugas ini. Selanjutnya adalah perintah ipconfig garing display DNS, digunakan untuk menampilkan konten cache resolver klien DNS. Cache ini berisi entry yang telah dimuat sebelumnya dari file host lokal dan rekaman sumber daya yang baru diperoleh untuk query nama yang diselesaikan oleh komputer. Dengan kata lain, perintah ini menunjukkan daftar nama domain dan alamat IP yang telah disimpan di cache DNS komputer Anda. Ini kita praktekkan. ipconfig display DNS, ada garingnya. Berikut adalah daftar DNS yang pernah terhubung di laptop saya. Selanjutnya adalah perintah ipconfig flush DNS, digunakan untuk menghapus cache DNS di komputer Windows. Cache DNS menyimpan informasi alamat IP dari situs web yang pernah Anda kunjungi. Menghapus cache ini dapat membantu memperbaiki masalah koneksi internet atau akses situs web yang lambat. Mari kita praktekkan. Perintahnya adalah ipconfig /flush DNS, enter. Windows IP configuration successfully flush the DNS resolver cache. Jadi riwayat DNS di laptop saya sudah dihapus. Selanjutnya adalah perintah ipconfig garing register DNS, berfungsi untuk meregistrasikan ulang nama host komputer pada server DNS. Ini sangat berguna jika Anda mengalami masalah DNS atau jika nama host komputer Anda tidak terdaftar dengan benar. Kita praktekkan. ipconfig garing register DNS. Untuk selanjutnya adalah perintah ping, digunakan untuk memeriksa konektivitas jaringan antar perangkat dengan perangkat lain. Kode ini bekerja dengan mengirimkan paket data ke perangkat tujuan dan melihat apakah perangkat tersebut merespon dan memberikan indikasi apakah koneksi antar kedua perangkat berjalan baik atau tidak. Mari kita praktekkan. Sebelum itu kita akan mencari alamat IP. Kita copy terlebih dahulu. Setelah itu kita ping. Dan ada respon dari IP jaringan pada laptop saya. Untuk selanjutnya adalah perintah netstart, digunakan untuk menampilkan statistik koneksi jaringan dari dan ke komputer yang sedang kita pakai. Kita coba. Akan menampilkan beberapa koneksi yang sedang aktif.
Untuk selanjutnya adalah perintah tracer, digunakan untuk melacak jalur yang ditempuh oleh paket data dari komputer Anda ke komputer tujuan atau server. Perintah ini memberikan informasi tentang setiap hub atau router yang dilewati paket dan waktu yang dibutuhkan untuk melaluinya. Mari kita praktekkan. Kita akan mencoba hubungan ke web e-learning UT. Tracking rute ke website e-learning berhasil. Untuk selanjutnya adalah perintah ping, adalah alat utilitas jaringan yang digunakan untuk melacak rute dan mengukur latensi jaringan atau waktu tunggu serta kehilangan paket di sepanjang rute tersebut dari perangkat Anda ke tujuan jaringan. Perintah ini menggabungkan fungsi ping dan tracer sehingga memungkinkan Anda melihat detail tentang setiap router di rute dan masalah yang mungkin terjadi pada setiap hub. Kita coba. Ping www.elearning.ut.ac.id. Perintah ping sudah selesai. Untuk selanjutnya adalah perintah nslookup, digunakan untuk melakukan query ke domain name system untuk menemukan informasi tentang nama domain atau alamat IP. Dengan kata lain, nslookup membantu kita mengetahui alamat IP yang terkait dengan nama domain tertentu atau sebaliknya. Kita praktekkan. nslookup berikut ini hasil dari perintah nslookup. Untuk selanjutnya adalah perintah nets, digunakan untuk memantau dan mengkonfigurasi berbagai aspek jaringan pada sistem operasi. Alat ini memungkinkan Anda untuk menampilkan atau memodifikasi konfigurasi jaringan secara lokal atau jarak jauh. Coba kita praktekkan. Kita akan mencoba menampilkan jaringan WiFi yang pernah connect dengan laptop saya. Berikut tertampil SSID WiFi yang pernah tersambung dengan laptop saya. Untuk selanjutnya adalah perintah route, digunakan untuk menambahkan atau menghapus rute dalam tabel perouteran IP komputer Anda. Tabel perouteran menentukan bagaimana paket data dikirim ke jaringan lain berdasarkan alamat IP tujuan. Dengan kata lain, route memungkinkan Anda untuk mengontrol bagaimana komputer Anda memproses paket jaringan dan menentukan jalur mana yang harus diambil. Akan kita praktekkan. Route. Berikut ini adalah tampilan dari perintah route. Selanjutnya adalah perintah net, digunakan untuk melakukan berbagai operasi terkait jaringan seperti mengelola koneksi jaringan, menampilkan informasi jaringan, dan mengelola akun pengguna.
Beberapa contoh penggunaan termasuk net use untuk memetakan drive jaringan, net start untuk menampilkan koneksi jaringan, dan net user untuk mengelola akun pengguna. Akan kita praktekkan. Net, kita coba pakai perintah user. Berikut ini adalah akun laptop saya, nama admin, dan selesai perintah net ditampilkan. Sekian tugas kami buat. Apabila ada kesalahan, mohon koreksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.